Bandara Hussein Sastra Negara kita tahu akan direaktivasi, artinya akan diaktifkan kembali sebagai bandara komersial. Dan kabarnya akan dipercepat yang tadinya September menjadi tanggal 17 September, menjelang Agustus. Ya, betul. Nah, apa kira-kira kemudian yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai target 17 Agustus ini? Ya. Yang awalnya kita bekerja agak slow down gitu ya, kita akhirnya harus rapid nih, cepat pagi, siang, malam. Dan di sini tanggung jawab kami sebagai yang punya wilayah teritorialnya untuk mengingatkan baik kepada staf saya sendiri, anggota saya sendiri untuk bekerja, merapikan, kemudian menyiapkan fasilitas di luar kebandaraan. Kemudian untuk pengamanannya juga kita siapkan. Kemudian bagaimana dengan bandara? Bandara terminal itu di bawah Injourney atau Angkasa Pura. Saya juga tetap intervensi kepada Angkasa Pura, bekerja sama bahwa dengan ditariknya dari tanggal 17 menjadi 17 September menjadi 17 Agustus, ada beberapa poin-poin yang harus segera percepat sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, apa yang diperintahkan oleh Kementerian Perhubungan, syarat-syaratnya harus terpenuhi, harus segera dipenuhi, harus segera dipercepat. Begitupun buat sarana penerbangan yang saat ini karena sudah lama tidak digunakan pesawat-pesawat besar dengan intensitas yang sangat tinggi sehingga harus mengadakan pengecekan kembali, penyempurnaan kembali, kemudian perbaikan kembali. Lanut Hussein ini kan punya status sebagai lanut tipe A ya? Sekarang ya, betul. Ya. Nah ini bagaimana kemudian pengaturan penerbangan militer dengan penerbangan sipil supaya kemudian dari sisi pertahanan itu tetap menjadi prioritas gitu? Tidak masalah, tidak masalah. Selama ini juga kita melaksanakan latihan-latihan militer dengan fullnya penerbangan sipil dengan adanya koordinasi dengan Angkasa Pura maupun dari Airnav, kita tetap terlaksana. Tidak ada yang kita memberduakan, tetap terlaksana dengan baik. Baik latihan TNI juga layanan masyarakat untuk penerbangan. Selamat siang Tribuners, jumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunimpian.com dalam program wawancara khusus Tribun Jabar. Dan sudah berada di samping saya Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara, Marskal Pertama TNI MD Irman Fatur Rahman SEMM. Selamat siang Pak Irman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah Kang Mek. Walaupun baik. Sibuk pasti ini. Sibuk. Karena banyak event ini dalam sepekan terakhir ini. Ya, sibuk preparation beberapa event. Betul. Kita coba tuh di topik yang pertama ini terkait dengan bandara mungkin ya. Bandara Hussein Sastra Negara kita tahu akan direaktivasi, artinya akan diaktifkan kembali sebagai bandara komersial. Dan kabarnya akan dipercepat yang tadinya September menjadi tanggal 17 September, menjelang Agustus. Ya, betul. Nah, apa kira-kira kemudian yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai target 17 Agustus ini? Ya, terima kasih ya buat Kang Max. Jadi sebetulnya kata istilah reaktivasi itu kita rubah dulu, kita optimalisasi. Optimalisasi, oke. Di mana sebetulnya bandara ini sudah aktif, karena memang ada penerbangan militer, kemudian ada penerbangan Susi Air juga ya. Nah, sehingga istilah kata reaktivasi kurang itu tepat ya? Kurang tepat. Oke. Kita buat optimalisasi sehingga lebih optimal lagi gimana fungsi dari bandara ini akan lebih optimal seperti tahun 2019 dan sebelumnya. Bisa menjadi penerbangan internasional, apalagi penerbangan domestik. Apa saja yang sudah dipersiapkan menjelang penarikan dari tanggal 17 September menjadi tanggal 16. Tentunya yang awalnya kita bekerja agak slow down gitu ya, kita akhirnya harus rapid nih, cepat pagi, siang, malam. Dan di sini tanggung jawab kami sebagai yang punya wilayah teritorialnya untuk mengingatkan baik kepada staf saya sendiri, anggota saya sendiri untuk bekerja, merapikan, kemudian menyiapkan fasilitas di luar kebandaraan. Kemudian untuk pengamanannya juga kita siapkan. Kemudian bagaimana dengan bandara? Bandara terminal itu di bawah Injourney atau Angkasa Pura. Saya juga tetap intervensi kepada Angkasa Pura, bekerja sama bahwa dengan
ditariknya dari tanggal 17 menjadi 17 September menjadi 17 Agustus, ada beberapa poin-poin yang harus segera percepat sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, apa yang diperintahkan oleh Kementerian Perhubungan, syarat-syaratnya harus terpenuhi, harus segera dipenuhi, harus segera dipercepat. Begitupun buat sarana penerbangan yang saat ini fungsinya karena sudah lama tidak digunakan pesawat-pesawat besar iya. Dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga harus mengadakan pengecekan kembali, penyempurnaan kembali, kemudian perbaikan kembali. Ya, itu. Kalau kita lihat kerjasama dengan Kementerian Perhubungan tentu intens ya, karena sebagai pengatur situ ya, sebagai yang mengeluarkan kebijakan juga Kementerian Perhubungan dalam hal optimalisasi Lanut Hussein menjadi bandara internasional ke depannya. Lalu kemudian bagaimana dengan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah pemerintah kota? Alhamdulillah sebelum dari dibuka, semenjak saya menjabat di sini juga kami sudah sering membicarakan mengenai optimalisasi Bandara Hussein menjadi bandara internasional itu. Beberapa perencanaan tentunya ya, yang diharapkan oleh pemerintah kota maupun dari kita yang dalam hal ini sebagai pemilik sarana, selalu kita merencanakan dan berharap menjadi penerbangan internasional seperti sebelum tahun 2019. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi UMKM, pariwisata, transportasi, dan perekonomian dari Kota Bandung khususnya. Nah, di mana beberapa rapat, beberapa survei sudah pernah kita lakukan, beberapa usaha atau ikhtiar sudah kita lakukan, di mana kita sama-sama tahu ya, Wings Air sudah mencoba membuka penerbangan, tapi ya itu yang namanya intern Jawa, mungkin mereka akan lebih memilih lewat jalur jalan tol ataupun jalur kereta karena masih di dalam Jawa. Dengan adanya semangat akan dibukanya kembali penerbangan domestik yang keluar Jawa, kami lebih intens lagi dengan pemerintah kota, baik melalui FGD maupun dengan diskusi-diskusi kecil di antar direktorat. Kira-kira apa sih wajah baru yang ditawarkan atau akan ditampilkan oleh Hussein ini ketika optimalisasi ini akan berjalan? Insya Allah terutama ya untuk wisata, kemudian kuliner yang kita miliki, Bandung miliki, tentunya dari tahun dulu dengan sekarang waktu sebelum Covid sudah jauh berubah ya. Kemudian Aljabar sendiri dulu belum ada. Kemudian Kota Bandung sudah banyak sekali peningkatan. Sekarang kemudian gelisnya Kota Bandung juga sudah cukup berubah ya. Mudah-mudahan nanti Pemkot sendiri bisa menambah gelis ya. Untuk menambah menarik dari wisatawan dari domestik maupun dari mancanegara. Lanut Hussein ini kan punya status sebagai lanut tipe A ya. Sekarang ya, betul. Ya. Nah ini bagaimana kemudian pengaturan penerbangan militer dengan penerbangan sipil supaya kemudian dari sisi pertahanan itu tetap menjadi prioritas gitu? Tidak masalah. Selama ini juga kita melaksanakan latihan-latihan militer dengan fullnya penerbangan sipil dengan adanya koordinasi dengan Angkasa Pura maupun dari Airnav, kita tetap terlaksana. Tidak ada yang kita memberduakan, tetap terlaksana dengan baik. Baik latihan TNI juga layanan masyarakat untuk penerbangan. Untuk pengaturan penerbangan sendiri nanti dengan Injourney itu ya kerjasamanya? Untuk penerbangan Injourney dengan Angkasa Pura dan Airnav sebagai pengatur lalu lintas udara, ya, di mana mereka juga kita bantu dengan personil-personil kita yang memiliki kemampuan ATC atau Air Traffic Control. Kalau tadi kan disampaikan juga terkait dengan berbagai jenis pesawat yang bisa mendarat di Lanut atau di Bandara Hussein ya. Sementara kita tahu runway ini kan kita nggak ada penambahan lagi ya, sekitar 2,275 ya. 2.220. Ya, 2.220. Dan itu hanya sampai Airbus
32 aja atau 320. 320 Itu sudah cukup lah. untuk bisa mendarat Ya, di betul, sudah cukup. Karena kalau terlalu besar juga, istilahnya kebesaran muspro juga nanti. Apa mubazir. ya. Kalau misalnya maksimal 320 sudah sangat cukup menurut kami. Menurut saya, karena internasionalnya juga tidak sampai ke benua, antar benua. Ya, cukup. Hanya negara tetangga aja Ya, regional saja. Regional aja. Terakhir mungkin Komandan, tahun lalu kan Lanut tuh mengadakan open base ya. Open base, betul. Nah kira-kira dengan sekarang nanti akan dibuka jadi benda komersial, apakah kegiatan open base itu akan kemudian dilakukan lagi? Insya Allah kita menyiapkan tempat kalau misalnya open base untuk masyarakat dengan adanya kita pendekatan ke masyarakat, masyarakat lebih mencintai dunia penerbangan, tetap akan kita laksanakan open base. Insya Allah mudah-mudahan bisa lancar ya. Pada kegiatan 5 Oktober khususnya. 5 Oktober biasanya ya. Sesuai dengan slogan kita, ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Humanisnya ini dengan masyarakat kita semakin dekat. Pendekatan dengan masyarakat. Ya, betul. Kemudian terkait dengan Hari Bakti ini apa saja kemudian kegiatan? Kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari bakti sosial, kemudian pemberian santunan kepada janda-janda, ibu-ibu para warakauri. Kemudian kita juga melaksanakan donor darah dengan ditutup dengan nanti upacara tepat tanggal 29 Juli. Terpusat di Lanut Hussein. Ya. Terakhir banget. Ya. Masih ada ya. Secara buntut. Harapan dan Lanut lah terkait dengan optimalisasi Bandara Hussein ini dan mungkin apa yang akan dampaknya pada masyarakat. Ya, dengan adanya optimalisasi yang dicanangkan atau diperintahkan oleh Bapak Presiden, tentunya kita mengharapkan perekonomian Kota Bandung khususnya, Jawa Barat pada umumnya akan semakin meningkat. Para wisata akan semakin meningkat, jumlah wisatawan akan semakin tinggi, perhotelan, perekonomian, kemudian usaha-usaha UMKM juga akan semakin meningkat. Dan mudah-mudahan saya berharap masyarakat bisa menerima, bisa mempersiapkan diri dengan kedatangan para wisatawan baik asing maupun wisatawan domestik. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Komandan. Sama-sama, Kang Mek. Siap. Demikian bincang-bincang khusus saya dengan Komandan Lanut Hussein Sastanegara, Marskal Pertama TNI MD Irman Fatur Rahman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.